Mengapa Amerika begitu berdedikasi membantu Israel? Tapi, perang ini bisa membuat Israel ketakutan. Sejak Israel pertama kali didirikan, AS telah memberikan bantuan menyeluruh di balik tindakan Israel, sekaligus menjadi kekuatan pendorong di balik berkepanjangnya konflik di Timur Tengah. Menurut data WAS, Badan Pembangunan Internasional, dan departemen lainnya, sejak berdirinya Israel tahun 1948 hingga 2023, jumlah total bantuan langsung AS ke Israel diperkirakan mencapai 260 miliar US dollar, yang mencakup pembiayaan militer, penjualan senjata, inventaris militer serta peralatan bekas. Tujuan AS memberikan dukungan dan partisipasi langsung adalah untuk mewujudkan agenda Israel, yaitu menciptakan keseimbangan baru di wilayah Timur Tengah, yang memungkinkan Israel menjadi hegemoni dan kebebasan bertindak di Timur Tengah. Alasan AS membantu Israel, pertama, dari awal kebijakan AS yang mendukung pembentukan tanah air Yahudi, pada tahun 1948, berkeyakinan bahwa dukungan AS kepada Israel berdasarkan moralitas dan nilai-nilai, sehingga AS harus berupaya semaksimal mungkin membantu, dan memastikan kehadiran Israel yang kuat di Timur Tengah. Kedua, untuk mempertahankan hegemoni di Timur Tengah, AS membutuhkan Israel sebagai sekutu strategis yang kuat, untuk membatasi dan mengekang kebangkitan kekuatan regional, dan mencapai kendali atas Timur Tengah, sehingga dapat menjamin keamanan energi AS jangka panjang. Ketiga, orang-orang Yahudi memiliki pengaruh penting di negara Amerika. Tunggu dulu sebentar, sebelum lebih lanjut mendalam, kita sepakat pembahasan ini, bukan sebuah konsep rasial yang bertujuan menimbulkan kebencian atau sejenisnya. Setuju? Oke, lanjutkan. Untuk memahami alasan orang-orang Yahudi memiliki pengaruh penting di politik AS, hal ini perlu melihat kembali pada era kebangkitan AS. Selama masa perkembangan besar Amerika, orang-orang Yahudi yang memainkan peran penting dan yang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Amerika memperoleh banyak keuntungan. Mereka juga meninggalkan jejak mendalam pada budaya, seni dan pada kehidupan masyarakat Amerika. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang Yahudi adalah bagian integral dan dihormati dalam kehidupan Amerika. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kebangkitan AS pada periode setelah Perang Dunia II, dapat disebut sebagai masa keemasan bagi kaum Yahudi di AS. Selama periode kesepakatan baru Roosevelt, orang-orang Yahudi memperoleh status politik yang relatif stabil, dan mereka dengan cepat mempromosikan hubungan dua arah, melalui konstruksi ideologi dan kelembagaan Amerika. Kemudian, sekelompok cendekiawan dan pengacara Yahudi mulai menafsirkan dan membangun liberalisme versi Amerika, dan menjadikan integrasi Yahudi dan kelompok minoritas lainnya sebagai bagian dari sistem Amerika. Dan ketika orang-orang Yahudi telah memperoleh sumber daya material yang cukup untuk membiayai pemulihan negara, mereka mulai memanfaatkan dan menggunakan pengaruh Amerika di dunia untuk menekan Eropa dan Timur Tengah untuk menciptakan kondisi yang baik guna pemulihan bangsa dan negara bagi bangsa Yahudi, yang dikenal dengan nama Israel. Penetrasi orang-orang Yahudi di Amerika secara menyeluruh telah berjalan selama hampir 100 tahun, mulai dari bidang keuangan dan bisnis, opini publik, propaganda, budaya, olahraga, dan bidang lainnya. Secara populasi, jumlah orang-orang Yahudi di AS hampir sama dengan jumlah yang di Israel. Jika dibandingkan dengan total populasi Amerika, orang-orang Yahudi hanya berkisar 2% dari total populasi Amerika. Akan tetapi, mereka merupakan sepertiga dari mahasiswa sarjana Universitas Columbia, sepertiga dari hakim Mahkamah Agung, dan sekitar 15% pemenang hadiah Nobel dari Amerika adalah orang Yahudi. Dan ada 47 orang Yahudi Amerika pada kabinet, yang merupakan badan penasehat utama Presiden AS, dengan 27 jabatan kabinet permanen, sisanya pada posisi setingkat kabinet yang di bawah setiap presiden. Lainnya tersebar di pejabat pelaksana, pejabat tambahan anggota kabinet, Dewan Penasihat Ekonomi, Staf Gedung Putih, Intelijen Nasional, Duta Besar, Perwakilan Dagang AS, Kantor Manajemen dan Anggaran, Senator, anggota DPR yang bertugas di Kongres, di pemerintahan negara bagian, di pemerintahan kota dan di Bank Sentral AS The Fed. Sedangkan, di luar pemerintahan, masih ada kelompok lobi pro-Israel, yang khusus melobi Kongres Amerika, seperti Israel Public Affairs Committee atau AIPAC. AIPAC dirikan oleh Isaiah Elkanan pada tahun 1954, memiliki lebih dari 3 juta anggota dengan 17 kantor regional. Mengapa mereka ingin menduduki struktur penting di Amerika? Lanjut bagian kedua.